Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumani, ketemu dengan saya lagi di acara Kurma, kajian umum Ramadan makin asik. Berpuasa adalah kewajiban utama bagi umat muslim, terutama bagi yang balik, berakal, sehat, dan mampu menjalankannya. Ketika kita puasa, bagaimana biar badan kita tetap bugar dan kuat puasanya? Baik, jadi sahabat Rumani, peningkatan gula dan lemak terjadi karena ketika kita sahur maupun buka, kita salah dalam memilih makanan yang tepat untuk buka dan puasa kita. Adapun untuk pengaturan pola makan agar puasa kita tetap bugar dan sehat, ternyata ada caranya. Salah satu caranya yaitu kita harus mengatur pola sahur dan buka kita. Ternyata dalam penelitian menunjukkan ketika kita mampu mengatur pola makan pada saat sahur dan buka, itu membuat puasa kita lebih berkualitas. Jadi tidak tidur-tidur terus selama puasa. Kalau kita bisa mengatur sahur maupun buka kita, ternyata hobi menguap kita maupun puasa bermalas-malasan itu bisa dicegah. Caranya gimana? Caranya gampang, teman-teman. Jadi ternyata ketika puasa itu tubuh kita terjadi perubahan fungsi, karena biasanya kita mungkin bangun tidur langsung minum nih, makan ya toh. Nah, itu ternyata bangun tidur kita harus puasa nih, harus sahur dulu. Jadi terjadi perubahan fungsi yang begitu signifikan. Misal kita habis kerja atau jam istirahat makan, ternyata ini harus puasa. Itu yang membuat tubuh kita langsung lemas, daya tahan tubuh menurun hingga BAB pun susah. Nah, mengatur asupan ini diutamakan bisa diatur dari sahurnya, teman-teman. Jadi ketika kita sahur itu konsumsi sahur sama buka ternyata beda-beda, dan ini dibagi menjadi 3 komponen, teman-teman. Kita mengatur yang komponen untuk sahur, kedua buka puasa, dan ketiga setelah taraweh. Nah, kita bahas dulu yang pertama, setelah sahur. Jadi setelah sahur itu kita untuk makannya memiliki porsi 40%, teman-teman. 30% di makanan besar, 10% di makanan kecil. Nah, jadi tidak boleh nih sahur tiba-tiba, wah saya pokoknya makan banyak, saya pengen ngemil loh. Tidak bisa. Tetap harus ada aturan di makanan besar, 10% di makanan kecil. Ataupun, Mas Silva, saya sahur itu males kok kamu no. Wah, gitu ya contoh ya. Atau enggak kebablasan sampai subuh nih, enggak sahur. Ternyata sahur sendiri itu kan anjuran Rasulullah ya, harus sahur ya. Ternyata itu memiliki manfaat yang sangat bagus untuk puasa kita tetap bugar. Saya jelaskan. 30% untuk makanan besar itu diutamakan satu, makanan yang mempunyai kandungan serat tinggi, karena fungsi dari serat tinggi ini yang membuat tubuh tetap merasa kenyang walaupun mungkin selama 12 jam harus puasa. Jadi teman-teman, ketika sahur jangan sampai nih hanya bahasa Jawanya garingan gitu ya. Contoh makan nasi sama sambal, enak kelihatannya, tapi itu kurang bagus untuk puasa kita. Mungkin kita bisa tambahkan sayur, boleh ditumis, boleh disop, boleh mungkin dica, bisa ditambahkan. Jadi menunya tetap harus seimbang, teman-teman. Ada nasi, ada lauk hewani, nabati, sama sayuran terutama tetap harus ditambahkan. Dan setelah makan tetap harus konsumsi buah. Tidak harus buah mahal, tidak harus durian contoh ya, mungkin ada leci, kiwi, kan itu mahal semua nih.
bisa buah-buah yang murah, jeruk, ya, pisang, mungkin pepaya, gitu, buah-buah yang murah yang teman-teman bisa temui ketika di pasar, gitu ya. Setelah itu, habis sahur, teman-teman harus diperbanyak minum air putihnya. Nah, ini penting sekali karena minum air putih juga membantu tubuh kita terrehidrasi, ya, atau istilahnya cairannya cukup selama berpuasa. Terutama nih air putih teman-teman. Apalagi bagus lagi air putih yang hangat. Nah, itu lebih bagus lagi untuk puasa kita selama kurang lebih 12 jam. Gitu nggih. Jadi, ketika teman-teman ingin puasanya tetap bugar nih, teman-teman ketika sahur sebaiknya menghindari makanan-makanan yang kurang bagus, terutama untuk lambung dan pencernaan. Tadi sudah saya jelaskan makanan yang baik ini untuk sahur bagaimana. Ternyata juga ada pantangannya teman-teman ketika teman-teman ingin puasanya tetap bugar. Pertama, yaitu makanan yang mempunyai kadar gas tinggi, teman-teman. Ini gas tinggi maksudnya bukan ada LPG-nya gitu, bukan ya. Jadi makanan ini itu sulit dicerna oleh lambung. Contohnya makanan yang bergas tinggi, ada mungkin nangka, ada nanas, ada mungkin sayuran yang bergas nih, ada kol, ya, daun singkong, ya. Jadi makanan-makanan yang bergas harus dikurang. Yang kedua, makanan yang terlalu sulit untuk dicerna lambung, terutama makanan yang terlalu pedas. Wah, ada mungkin ini teman-teman sukanya geprek ini ya. Apalagi ini sahabat Romani, mungkin di sekitar Romani ini geprek banyak nih. Wah, berarti sahur saya mau makan geprek. Nah, itu juga harus hati-hati teman-teman. Minimal kalau masih suka pedas, level pedasnya agak dikurang, gitu ya. Apalagi tadi saya jelaskan untuk makanan yang pedas tidak ada sayurnya. Padahal serat ini penting untuk puasa kita tetap segar dan tetap merasa kenyang seharian puasa. Itu salah satu tips dan trik agar puasa kita tetap bugar. Kurang lebih begitu teman-teman sahabat Romani semuanya. Mudah-mudahan sedikit tips dan trik dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman agar menjalankan ibadah Ramadan ini semakin bagus untuk kualitas ibadahnya, dan mudah-mudahan juga menjaga ibadah teman-teman tetap baik, karena puasa yang bagus itu adalah puasa yang dia niatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, teman-teman tetap bugar dan kuat untuk puasa, jangan tidur-tidur terus. Oke? Mungkin itu dulu dari saya, cukup sekian. Mudah-mudahan sahabat Romani sehat semua dan Allah terima semua amal solehnya. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.